Oke. Ini saya coba mau ini ya, mau simulasi buat user guru ya, Pak. Jadi kita coba untuk langsung ke user guru. Oke. Nah, ini untuk settingannya di sini, Pak. Nanti kita akan set training buat ini ya, admin buat sistem di sekolah ya, Pak. Mungkin nanti diserahkan ke siapa, mungkin Pak Rasul mungkin lebih cocok gitu kan. Nah, nanti ada settingan user di sini, Pak. Nah, ini saya pakai user ini buat contoh, buat simulasi gurunya. Dan di sini ada role guru. Nah, kita bisa edit role-nya di sini. Kita bisa set role-nya dia masing-masing seperti apa gitu. Nah, detail ini, role guru ini nanti bisa di pengaturan peran. Ini saya sekelas saja. Kan guru nih. Nah, ini pengaturan role-nya seperti ini. Jadi nanti tinggal dicek aja yes gitu, nanti berarti dia bisa akses menunya tersebut. Seperti itu. Nah, ini banyak banget menunya. Nanti kita set atur training buat administrator aja buat sistem ini gitu. Jadi kalau misalkan ada user baru, nanti dari sekolah juga bisa langsung tambahkan user baru itu tersebut. Dan di sini untuk usernya itu, saya pakai yang ini, username user. Nah, ini kita ada link guru. Nah, link guru ini untuk melingkan antara user dengan guru tersebut. Kalau misalkan dia bukan guru, nggak perlu dilingkan sih. Ini cuma buat role guru aja. Jadi misalkan dia role-nya guru sama wali kelas gitu kan. Kita bisa dua juga nih. Misalkan role guru, role wali kelas gitu kan. Kita klik yes, kita simpan. Mas. Ya. Tadi saya lihat itu kan role guru tadi kan ada 1, 2, 3. Kembali dulu coba sebentar. Nah itu contoh kode guru 1, 2, 3. Itu kan bisa diganti nggak dengan NR kita, NR kami? Bisa Pak, bisa banget Pak. Okay. Ini bisa Pak. Kemarin Pak Rasul juga sempat minggu kesini, nanti tinggal edit. Iya. Saya coba. Digitnya dibatasin nggak tuh Mas Arif? Digitnya nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalkan emang terbatas bisa tambahin lagi sih dari kita. Oh iya. Kalau sekarang sih kayaknya sih saya belum tes ya Pak berapa maksimal digitnya itu. Kita ada ini ya Mas. Kita digitnya itu ada 6. Ada 6. Kalau 6 sih kayaknya bisa. Kayak biasanya itu 10 sih Pak batasannya itu. Nih seperti ini Mas tuh. Cukup ya. Kurang ke atas tuh. Kurang ke atas. Maka dengan ya 6 digit. Iya, oke. Oke, ini saya pakai user ini buat login ya. Nah, di sini kita coba logout nih, kita pakai user. Tadi kita linkkan ke Pak Yoga ya. Pak Yogi, saya lupa namanya. Nah, ini user. Nah, di sini kita bisa lihat menunya terbatas, tergantung dari kita set peran tadi. Peranan role-nya itu dia mau kita kasih akses apa aja gitu di sini. Nah, pas kita klik di lembar nilai, maka user tersebut tuh cuman bisa buka lembar nilai yang emang dia dikasih otoritas buat buka. Dan ini kalau di sini kita set itu ada nama gurunya di sini. Ada nama gurunya Pak Yoga di sini. Kalau misalkan bukan punya dia nggak bisa buka. Oke. Nah, jadi kita bisa batasin masing-masing guru itu bertanggung jawab untuk lembar nilainya sendiri gitu. Jadi nanti guru-guru bakal tanggung jawab dengan lembar nilai tersebut. Tapi untuk wali kelas bisa buka nggak guru-guru yang ini kita coba tambahkan wali kelas ya Pak. Kita coba. Benar, di sini aja. Nah, bisa. Kemarin saya coba kalau RPL 2 tuh siapa ya Pak? Ada yang ingat nggak Pak namanya? Saya Heru Santoso. Wibowo ya? Oh, R kelas 10. R kelas 10. Nah, ini saya kemarin sempat Pak Wibowo. Salah. Nah, ini saya coba pakai user. Nah, di sini kita ada lembar nilai khusus buat wali kelas. Jadi kalau wali kelas itu kita bukanya di sini. Nah, ini emang didesain buat kita bisa lihat semua lembar nilai yang untuk khusus kelas yang dia sebagai wali kelas. Oke. Gitu. 10 RPL 1 kan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat semua lembar nilai. Nah, di sini juga kita batasin cuman bisa lihat aja. Oke. Di sini buat nilai gitu-gitu bisa cek aja di sini gitu. Jadi wali kelas nggak bisa ngerubah ya?
Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita udah set seperti Ya, itu. oke. Nah, lembar nilai juga lembar nilai ini sama kayak tadi, Pak. Jadi ini cuman akses buat lembar nilai yang emang guru tersebut yang buat gitu. Nih Pak Wibowo semua nih. Nah, kemarin ada ada request buat pengetahuan sama keterampilan itu bisa beda guru. Ya. Nah, di sini kita bisa set satu mata pelajaran itu bisa 2 guru. Ya, betul, betul. Nah, di sini cuman gini Pak, kita nggak bisa bikin pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri. Jadi tetap menunya sama, menu aksesnya sama. Nah, cuma untuk yang guru keterampilan itu, dia cuma bisa lihat keterampilan aja. Tapi untuk guru aslinya, itu dia bisa lihat dua-duanya, pengetahuan dan keterampilan, Pak. Nggak masalah ya, Pak, seperti itu, Pak? Sebenarnya sih kalau dari sisi ininya, kita hampir rata-rata guru yang mengajar pengetahuan itu juga sama dengan keterampilan. Nah, kebanyakan seperti itu. Artinya linear. Ada case juga kan beberapa, kalau nggak salah, nggak semua sih ya. Nggak semua, ada yang misalkan teori sama prakteknya beda gitu. Oh iya. Itu nanti mungkin minimalis banget itulah. Minimalis banget. Nah, makanya case-nya itu kita tetap pengetahuan. Jadi yang menguasain semua lembar nilai tersebut adalah guru yang ngajar pengetahuan, ngajar teori. Sedangkan guru praktek cuman bisa akses praktek keterampilannya aja dan inputkan nilai keterampilannya aja, tapi nggak bisa akses yang pengetahuan. Nah, di sini contohnya seperti ini. Jadi misalkan di sini kan yang punya itu guru Priyono gitu kan. Nah, pas kita lihat lihat nilai di sini ada guru kedua Pak di sini, Pak. Nah, di sini kita bisa gurunya siapa aja gitu. Nah, kita tinggal cari nama gurunya siapa. Nah, dia cuma bisa di sini aja sih. Oke. Nah, ini untuk lembar nilai balik kelas gitu kan ya. Nah, kemarin juga dari meeting yang kemarin itu katanya dibutuhkan untuk bisa absen pengetahuan dan keterampilan. Jadi teori sama praktek. Gitu. Nah, di sini kita juga buat seperti itu, Pak. Jadi nanti misalkan nih kalau di math gitu kan, misalkan di sini ada kehadiran buat yang pengetahuan. Ini buat komponen pengetahuan di sini nih. Ini pengetahuan. Nah, ini buat keterampilan di sini. Nah, masing-masing ada kehadiran sama kehadiran buat keterampilan, kehadiran buat pengetahuan. Nah, ini beda nih. Masing. Oke, berarti secara ininya setiap mata pelajaran nanti penilaian itu ada kehadiran agar nanti disesuaikan oleh Pak Roso ya. Benar, Pak. Ya. Oke. Saya coba ini lockout dulu bentar ya, Pak. Saya pakai link yang tadi, Pak. Soalnya ini bukan buat ini, buat demo. Bentar. Ini saya set lagi sebagai guru aja. Oke, nilai. Oke. Nah, di sini saya udah sempat bikin contoh absensi. Nanti absensi itu bakal bisa diakses dari lembar nilai juga, Pak. Jadi di kehadiran ini sini kita lihat di sini ada contohnya. Gitu. Jadi nanti masing-masing guru nanti bakal melakukan absensi per hari. Absensi per jam pelajaran. Jadi setiap ngajar di kelas baru, dia mesti bikin sesi baru untuk pelajaran tersebut. Nggak dilampirin data itu. Nah, contohnya misalkan kita mulai simulasi pagi ya Pak, pagi jam pertama gitu kan. Misalkan guru masuk kelas gitu kan. Nah, contohnya misalkan kita pelajaran kimia gitu kan. Nah, gurunya ini guru teori nih, dia masuknya ke pengetahuan Pak. Ada dua ya, pengetahuan sama keterampilan. Kan. Kalau pengetahuan itu buat teori, kita masuk ke pengetahuan. Nah, di tapi sini kan bisa juga, tapi kan juga bisa gini Mas Arif. Gimana Pak? Bingkisan kan kalau yang ini yang Pak Ali di mute dulu Pak. Oh ya oke, mute aja ya. Kayaknya nggak pakai headset juga Pak. Nah udah oke. Oke, Pak Arif. Ya. Maaf, tadi kan ada yang guru pengetahuan dan keterampilan. Kan memang kita juga ada yang guru langsung keterampilan. Berarti itu juga dianggap sebagai
absensi pertama itu diambil dari guru keterampilan, tapi juga bisa untuk pengetahuan kan? Bisa semuanya Pak. Jadi di sesi awal ini Pak, kalau misalkan di yang pertamanya itu keterampilan ya gurunya berarti masuk ke keterampilan di sini Pak. Keterampilan di sini, tambah di Mas, sini. itu Pak Ali dibuka lagi lah itunya, karena saya sibuk dengan headset. Pak Ali dibuka lagi itunya. Moodnya tadi dia udah selesai kayaknya tuh, biar dia denger. Dia dengar sih Pak, tapi suara dia nggak masuk gitu Pak. Oh Ini gitu dari ya, oke. Pak Alinya Iya, sendiri sih. Dari Pak Ali iya sendiri. karena Iya, paling oke. berisik banget. Iya. Iya. Oke. Nah, ini contohnya misalkan kita bikin nih Pak, tinggal tambah. Jadi nanti guru di awal sesi itu bakal masuk ke sesi awal di sini Pak. Nah, dua ya, sesi awal sama sesi guru bedanya apa? Sesi awal itu buat yang di awal jam pertama Absen pokoknya. awal ya? Iya. Ya, nah selanjutnya itu masuknya ke sesi guru gitu. Bedanya apa kalau sesi awal itu nanti bakal otomatis meng-create absensi harian gitu. Jadi nggak double kerja nih. Jadi sesi awal guru juga bakal create langsung otomatis sesi absensi harian hari itu. Seperti itu. Jadi kita masuk sesi awal di sini. Misalnya kita masuk ke pengetahuan, misalnya kimia gitu kan. Kimia. Kita klik tambah. Nah, nanti default-nya itu kita semua masuk nih. Gitu. Tinggal nanti misalkan ada yang sakit, tinggal klik aja di sini sakit. Gitu. Misalkan kasih keterangan izin sakit gitu kan. Nah, ini buat kita kasih keterangan di absensi harian, Pak. Nah, di sini juga perlu misalkan kalau perlu dikasih ini sama juga isikan. Nanti kalau kita highlight bakal muncul nih izin sakitnya gitu. Nah, nanti pas ini kita create di sisi administrator itu bisa lihat juga, Pak. Ini misalkan kimia nih. Tadi benar saya lupa nih. Kimia RPL 2 ya. Kelas kimia pengetahuan. Nah, seperti ini. Gitu. Ini buat yang di sesi awal nih. Dan juga bisa kelihatan di harian, Pak. Ini harian buat langsung otomatis di absensi harian untuk yang muncul di rapot. Gitu. Oh gitu. Ini otomatis bakal muncul di sini juga. Gitu. Ini muncul di sini. Nanti juga ada laporannya juga di ini. Di laporan, kalau kita lihat di presisi per bulan. Nah, kita Tapi nanti Mas, nanti pada saat kan begini, kadang-kala pada saat kita ada rapat kenaikan kelas, kita kan ada batasan yang layak kita loloskan untuk naik tingkat berikutnya. Itu bisa di-erase Kak? Artinya tadi 13, tapi kita butuh 12, bisa dihapus nggak yang satunya? bisa Pak, cuman masih track ke ini, ke hariannya. Oh gitu ya. Hapus manual kalau misalkan mau, bisa aja. Ya. Oke. Bisa dihapus kok. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini juga bisa. Jadi nanti guru juga bisa lihat sih. Misalkan laporan kita bukakan nih, laporan presisi per bulan juga nih. Jadi guru juga bisa lihat nih. Tinggal ini aja, filter aja ya, gitu. Nah, ini contohnya nih. Jadi di sini Abdul Hamid nih, dia 2 kali nggak masuk nih. Pertama izin, kedua sakit gitu. Seperti itu. Jadi, nah nanti ini juga bakal terlihat di lembar nilai ini, Pak. Di lembar nilainya juga. Di kehadiran di sini. Kan ada pengetahuan sama keterampilan. Nah, tadi kan kita buatnya di pengetahuan. Jadi kita lihatnya di sini. Nah, ini muncul. Jadi, si Abdul Hamid itu 2 kali nggak masuk. Gitu. Tanggalnya bakal otomatis. Gitu. Ya. Nah, oke. Itu buat absensi yang awal ya. Nah, kalau misalkan nanti ada guru lagi, misalkan dia ngajar lagi di jam kedua, tapi di kelas lain gitu kan. Ya tinggal ke sini aja. Misalkan dia di kelas 12 nih setelah itu gitu kan. Masuk ke pengetahuan kelas 12, tapi dia aksesnya ke sesi guru. Jangan sesi awal. Karena sesi awal kan buat yang absensi harian otomatis bakal ke-create kan. Cuma kalau misalkan dia salah juga, misalkan di sesi kedua nih, misalkan dia bukannya di sesi awal gitu. Misalkan dia masuk ke kimia lagi gitu, otomatis nggak bisa dibuat lagi karena udah otomatis bakal kekunci. Oh, udah ada ya. Jadi aman sih. Kalau misalkan dia lupa juga, oh ini
salah nih, dibalik ke si guru gitu. Iya. Si guru dia masuk ke kelas lain misalkan pengetahuan. Nah, tinggal di sini tinggal tambahkan ini, klik tambah. Nah, ini di sini kita bisa create hari. Nah, ini juga pengalaman guru-guru mungkin nggak disiplin nih. Jadi kalau misalkan dia mau bikin absensi ke depan atau ke belakang juga bisa. Kita nggak ada kuncian pokoknya. Oh Tapi gitu, jadi nggak defaultnya itu defaultnya itu hari ini. Gitu. ini. Kalau misalkan gampang tinggal klik OK, nanti hari ini bakal create gitu. Gitu. Ini seperti ini. Nah, ini juga bisa diedit tanggalnya. Oke. Kalau yang sesi guru ini dia cuma buat create absensi per sesi aja, tapi nggak pengaruh ke absensi harian. Gitu. Sedikit Mas. Tadi kan kalau kita lihat urutan daripada absensi, ya misalnya guru pertama itu menjadi pedoman bagi kesiswaan ya, menjadikan bahwa siswa tersebut masuk atau tidak masuk ya. Nah, tetapi bagi guru yang kedua pada kelas yang sama, itu kan secara otomatis kan tidak menjadi perhitungan bagi kesiswaan ya, tetapi masuk kepada bagian daftar hadir dari guru yang bersangkutan kan? Benar Pak. Benar. Oke, lanjut. Oke Pak. Nah di sini kalau misalkan mau edit juga bisa nih Pak. Edit misalkan ini tanggal 3 Juni nih, mau diedit buat tanggal sebelumnya misalkan tanggal 2 juga bisa, tanggal apa. Jadi ini cuman tinggal diedit aja di sini. Oh iya, oke. Nah, kalau udah di sini nih bakal langsung otomatis ke create ini Pak. Di lembar nilai itu bakal create ini. Nilainya ini ya Pak. Ada nilainya nih. Ini berdasarkan persentase ini Pak. Persentase absensinya itu tersebut. Tapi persentase kehadiran itu sudah diatur dari sana Mas ya? Jadi misalkan gini Pak, kalau perhitungannya itu jumlah masuk itu sebagai pembagi. Jumlah masuk. Jumlah masuk itu sebagai pembagi untuk sedangkan jumlah yang masuk, jumlah total masuk itu sebagai pembagi, jumlah yang siswa tersebut masuk sebagai pembilangnya. Jadi misalkan jumlah total masuknya misalkan 20 hari. Nah, dia cuma masuk 19 hari. Jadi 19 per 20. Per 20 kali 100% ya? Per 100. Ya, oke. Per 100. Nah, gitu. Nah, ini bakal otomatis ketarik ke sini, Pak, ke lembar nilai. Nah, di sini. Nah, di sini bakal muncul slide. Iya. Gitu. Tapi bentuk nilai kehadiran itu baru persentase ya, belum berupa angka, misalnya nanti pembagian tadi total nilai dari satu siswa, misalnya ada nilai kehadiran, ada nilai UTS, ada nilai komponen buat kehadiran aja Pak. Jadi nanti ditarik ke sini jadi komponennya kehadiran di sini Pak. Contohnya ini nih kehadiran. Jadi ini ngambil dari yang sini Pak, yang sini, gitu. Dari sini ngambilnya. Oke. Tapi proporsi daripada kehadiran itu kan berarti guru yang menentukan kan, misalnya. Kalau proporsinya itu ini Pak udah di set Pak dari sistem Pak. Oh gitu. Iya. Di sini kita ada nilai ini kan nilainya. Jadi ini ada persentase ini Pak. Ini persentase kehadiran 2. Oke. Pas PTS itu 2. Jadi kalau misalkan guru, misalkan nih saya bikin baru nih ya Pak. Misalkan yang penjas misalkan. Ini saya bikin baru penjas. Tingkat 10 pelajaran penjas. Sekarang gini Mas, kenapa saya sampaikan demikian? Karena ini kan bukan hanya sekedar untuk guru, tetapi harus kami sosialisasikan kepada siswa agar siswa tahu betul bahwa seluruh komponen termasuk kehadiran salah satunya adalah bagian daripada penilaian. Jadi kalau mereka nggak hadir walaupun nilainya bagus, ada kemungkinan nilainya anjlok. Benar Pak. Oke. Lanjut. Oke, nah di sini contohnya misalkan kita bikin lembar nilai baru. Ini biarkan aja Pak. Kalau misalkan emang semester 2 dia otomatis bakal yes. Gitu. Klik proses. Nah, ini lembar nilai udah kebuat Pak, otomatis Pak. Nah, di sini dia udah juga ada kehadiran di sini langsung otomatis masuk. Ada kehadiran, nilai harian, tugas, PTS gitu-gitu. Sampai ini. Nah, ini nanti di sini ada ini Pak. Ada KKM, masing-masing ada KKM-nya mesti diubah sesuai dengan KKM masing-masing pelajaran.
Oke. Di dalamnya itu ada nilai kompresi maksimal minimal. Kalau AC max minimal itu dia bakal otomatis dari sistem seperti ini. Kalau Ya. misalkan udah ada nilainya gitu ya. Oke. Nah, itu terus kemudian ini saya liatin yang ini Pak, yang contoh kalau misalnya kita ada proses raport ya Pak. Ini kita ada raport. Sebentar Ya, Mas. Ini kan ada ya, beberapa komponen nilai harian, ada tugas, PTS. Nah, ya. yang di create di Mas itu untuk literasi apa tuh Mas? Coba. Oh, Komponen ya Pak. literasi itu apa yang agar kami juga nanti coba. Ini Pak. Udah dibuat sih Pak ini Pak. Tinggal dikasihkan nilai aja sih. Oh gitu. Iya. Tapi maksud saya begini Mas, kan bentuk daripada daya dukung keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari perpustakaan. Nanti bisa nggak kami buatkan itu hanya ganti nama aja kayak gitu. Jadi literasi itu bukan hanya membaca di kelas, tapi ada literasi yang dilaksanakan anak-anak ke perpustakaan. Bagaimana kira-kira? Kalau di sini sih lebih ke dari guru input nilai sih Pak. Kalau untuk prosesnya mau seperti apa untuk penilaiannya kita serahkan ke guru masing-masing Pak. Oke, baik. Iya. Oke. Iya. Kalau untuk komponennya itu kita udah make sure ini sesuai dengan ini ya Pak, sesuai dengan yang dikasihkan nilai kita harian, dalam tugas, PTS, pas ya. PTS, literasi pas gitu. Kalau yang Dan kehadiran juga ya. Ya, kalau yang di Excel-nya itu kan, ini contohnya nih saya buka. Nah, ini contohnya nih, untuk Excel-nya. Nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan Nggak ya? muncul. Karena nge-share-nya ini ya, share Oh, screen aja. ganti share dulu, bentar Pak. Saya ganti share dulu ya. Share-nya diganti ini share-nya sih, bentar. Share ini. Oke, kelihatan ya Pak? Oke. Belum. Ya, oke. Oke. Nah, di sini kan sesuai dengan ini Pak. Kalau di kita itu nilai tugas itu digabung jadi NT Pak. NT. Nanti saya tunjukkan deh nilai dan tugas gitu. Nah, untuk yang ini, yang PTS, literasi, pasca itu maksudnya komponen UT sebutannya kita. Gitu. Gimana Mas untuk PTS? Daftar nilai yang literasi, siapa nih ya? PTS, literasi, pas kehadiran itu masuknya ke UT. UT. Kita sebutnya itu istilahnya UT, Pak. Ini nggak bisa, ini ya, share screen ya? Bisa Pak, share screen. Jadi pilih yang paling atas. Oh, bentar. Saya pilih ini. Share screen, kemudian ada screen. Ada screen ya? Screen atas, paling atas sebelah kiri. Paling atas sebelah kiri. Screen doang sih tulisannya di situ. Whiteboard. Nggak ada screen. Harusnya ada screen doang gitu. Oh, screen. Oh ya, benar-benar. Iya itu. Nah, ini contohnya misalkan nilai harian tugas ya. Kalau di kita kan ini Pak, nilai harian tugas ini. Nah, kalau di sini Pak, kita jadi dua nih, NT sama UT kan. Oke, UT, ya kan. Kalau saya detail itu, NT itu bagiannya NH sama tugas gitu. Nah, ini kita gabungin jadi satu Pak. Jadi satu nilai. Kalau misalkan di sini, nilai itu nanti masuk sini nih, kita ada NT sama UT nih Pak. NT sama UT. Karena perhitungannya sama itu ya, NT dan UT. Karena ini ya perhitungannya sama Pak. Jadi kan 15 kan ya, 30 kan. Iya, kalau UT itu kan totalnya 70% gitu. Jadi saya kelompokin biar lebih gampang sih buat ininya. Nah, kalau yang UT itu komponennya ini PTS, literasi, pas, kehadiran gitu. Gitu. Nah, nanti totalnya itu pokoknya 100% masuknya ke nilai akhir. Masuk ke nilai akhir di sini. Nilai akhir. Jadi NT plus UT itu punya 30%, ini 70%, totalnya 100%. Gitu. Nanti diproses jadi nilai jadi yang dari sini ya, dari konversi nih maksimal minimalnya itu di set, nanti akan di berapa, nah hasil minimalnya itu dari sistem langsung. Gitu. Contoh yang udah jadi saya lihatin ya.
Misalkan Yang kimia. istilah NT sama UT dari mana itu? Jadi kita jadi mikir. NT itu Ini sih Pak, saya ambil dari sini Pak sebenarnya Pak. dari Ini variabel aja NT. gitu ya. Ini dari NT. Maksudnya Nah, ada NT-nya kan Pak. oh ini NT ini. NT-nya. Nah, sedangkan buat UT-nya kan saya nggak tahu nih. Kalau NA kan udah dipakai nih gitu kan. Oh Jadi saya NA. pakai UT aja gitu. Makanya UT. UT itu berarti cuma Iya. variabel aja berarti gitu ya. Cuma variabel selain hari sama tugas gitu aja. Oh gitu. Nah, Nah, kalau yang keterampilan kan lebih gampang tuh, Pak. Dia cuman, nah ini saya juga bikin jadi NP sama UP, Pak. Eh, T itu buat teori, P itu buat praktek kalau salah harusnya ya. Nah, ini buat Ya. uji. Ya, nah ini kita detailnya. PS itu buat yang UP gitu. Kalau NP itu yang portfolio, proyek. Proyek. Itu yang NP gitu. Kalau misalnya kita lihat komponennya itu seperti ini. Portfolio, project, PTS, PS. Nah, semua lembar nilai keterampilan itu bakal seperti ini ya Pak. Walaupun yang ada portfolio, yang ada project, munculnya seperti ini. Kalau misalkan gurunya mau ubah bisa, tapi defaultnya seperti ini. Karena yang saya dapat dari ini kan seperti ini Pak. Kalau misalkan keterampilan itu kan ini kan, nih portfolio project kan, gitu. Halo? Ya, ya. Iya ya. Ini kemarin pas meeting sih nggak ada keberatan sih kalau untuk bentuknya seperti ini gitu kan. Nanti jadi guru-guru tinggal masukin aja sesuai karena kalau di portfolio project itu otomatis bakal di rata-rata aja nilainya gitu. Rata nilainya bakal nilai hasilnya, nilai akhirnya seperti itu. Yang lebih ribet sih yang pengetahuan sih gitu. Nah, kalau ini contohnya misalkan ini saya buka yang di sini ya, lembar nilai RPL2. Contoh keterampilan nih. Ini ada nilainya gitu kan. Seperti ini sih. Ini di rata-rata pokoknya jadinya 87. Ini juga sama nih. Gitu. Terus jadi yang mesti diisikan oleh guru kan jadi pengetahuan, keterampilan, literasi sama sikap. Nah, sikap ini yang dipakai buat nilai sikap itu cuma pengetahuan cuma untuk yang PKN sama agama yang nanti bakal masuk ke deskripsi sikap tersebut gitu. Cuma 2 ya? Iya. Kalau yang lainnya agama. Kalau yang lainnya kan nggak dipakai, Pak. Sesuai dengan Ya, dengan meeting Pak Trianto sama Bu siapa sih, saya lupa namanya. Tapi nanti kalau ada perkembangan daripada edaran misalnya kementerian itu bisa ditambah ya, Mas? Bisa, Pak. Nanti tinggal Oh kasih ya. tahu ke kita, misalkan ada perubahan. Oh, Pak, perubahan di sikap ini seperti ini gitu. Kasih tahu ke kita, Oh, nanti ya. kita update sikapnya gampang. Baik, baik. Gitu. Nah, ini contoh lembar nilai mungkin kita udah udah kita udah kita deliver Pak yang feedback kemarin. Jadi kayak misalkan absensi kita udah bikin yang teori sama praktek gitu kan. Dan itu juga masuk ke kehadirannya di lembar nilai gitu. Nah, cuma mungkin ini Pak, yang kehadiran yang keterampilan itu kan sekarang kan cuma masuk di sini Pak, di menu ini. Tapi dia nggak masuk ke penilaian yang keterampilan di sini gitu. Nah, itu nanti apakah mau seperti ini aja tetap, atau misalkan mau ditambahkan komponen kayak yang di pengetahuan, ada kehadiran juga di sini gitu. Nah, nanti tinggal dibahas aja sih. Soalnya kemarin cuma minta kehadiran masuk ke keterampilan gitu, ke praktek gitu. Tapi apakah persentasenya mau seperti apa, saya belum sempat ini sih diskusi dengan sekolah gitu Pak. Ya, ya, baik. Oke. Nah itu ini tinggal proses semuanya masuk ke ledger Meet Pak, ledger Meet gitu kan. Nah ini contohnya misalkan kita masuk ke 10 RPL1 nih. Nah ini seperti ini Pak. Nah ini kemarin kita pakai data ini Pak, datanya sekolah Pak. Ya. Cuma akan beda Pak nilainya Pak. Soalnya gini, kalau di lembar nilai yang dulu kan dia nggak ada kehadiran ya Pak. Jadi dia cuma isikan PTS saja di lembar nilainya. Contoh misalkan di sini 10/1 misalkan. Jadi
kemarin saya cuma inputkan nilai PTS-nya aja, Pak. Nilai ini yang bakal dibikin nilai gitu. Ini PTS. Nah, ini ada nilai hariannya ternyata gitu kan yang di penjas itu. Nah, yang diisi kan yang di proses kan PTS-nya aja nih yang masuk ke rapot kan. Nah, kalau kita lihat di Ledgerbit itu ini adalah cerminan buat yang nilai nilai PTS-nya gitu. Kalau yang rapot mid ya. Kalau rapot semester kan semua nilai dihitung. Nah, kalau ini cuman rapot mid gitu. Nggak ada masalah. Nah, ini dari admin juga nanti bisa cek nih. Misalkan agama gitu kan. Ini kita ada linknya nih. Agama, kita bisa langsung buka ke agama. Lihat nilainya benar nggak gitu-gitu. Buat gampang. Atau misalkan mau ke ketampilan juga bisa. Gitu. Jadi di sini kita bantu dengan link, Pak, untuk masing-masing pelajaran. Jadi nggak usah cari dalam nilai, filter gitu-gitu. Memudahkan user juga sih. Gitu. Ini sampai jumlah rata-rata. Kita bisa Berarti Excel juga. di Ledger ini nggak bisa diganti ya, Mas? Artinya memang karena data dasar awalnya kan dari nilai masing-masing guru ya? Nah, kesepakatan kemarin itu kalau nggak salah itu guru-guru kalau misalkan mau merubah mesti dari lima nilai, Pak. Oh iya, bukan Kalau dari Ledger sekarang kan? sebenarnya gini, Pak. Kalau sekarang sebenarnya gini, kita bisa aja, Pak, ubah langsung di Ledger, Pak, di sini. Cuma ini nggak kuat, Pak. Kalau misalkan nanti ada guru input nilai lagi, nah nanti kalau misalnya kita perbarui Ledger Meet-nya itu, nanti bakal ke-replace dengan yang dari lembar nilai. Nggak, justru itu Mas yang perlu saya safety-kan. Jangan sampai nanti Ledger ini ada yang ganti kan, padahal kan di dasar awalnya itu dari lembar Iya. masing-masing guru. Jadi memang harusnya nggak bisa dirubah di sini. Bisa diganti. Kalau untuk Ya, guru, Pak, emang kita set nggak bisa ganti, Pak. Contoh misalkan ini guru ya. Kita kalau ya. Ledger Meet masuk ke RPL 1, ini nggak bisa diubah, Pak. Ini hitam ya. Kalau tadi kan biru tuh. Ini biru. Oh Ini buat ya, yang admin sih. Ini Admin bisa admin ganti, ya. cuman kalau admin ganti juga ini nggak kuat soalnya kan kalau misalkan dia perbarui ledger itu nanti bakal narik nilai yang lama gitu dari lembar nilai. Sedangkan oh yang ya. ini kan nggak mengikutin lembar nilai, jadinya bakal ketimpa dengan yang lama lagi gitu. Oke, Jadi nggak baik-baik. ngaruh gitu. Kalau bisa diganti. Palingan misalkan mungkin terdesak banget itu kan mau ganti langsung di sini lembar nilainya nggak diganti, takutnya nanti lupa mesti ganti lagi gitu masalahnya sih. Gitu. Oke. Nah, Ledger Meet di sini, terus kemudian kita tinggal klik proses rapot Meet gitu kan, perbarui Ledger Meet kalau misalkan ada update dari guru. Terus kemudian di sini ada proses rapot juga buat kita bisa proses rapot di sini. Ini contohnya nih. Nah, ini contohnya. Kita ada dua versi. Jadi nanti yang kelas 11 atau kelas 12 ya, yang masih lama itu. Nah, kelas 10 kan udah baru. Nah, yang baru itu lebih detail seperti ini gitu. Ini ada ininya, ada deskripsinya gitu. Mas, Ya. Mas, Ya. kalau seandainya dari guru ada perubahan nilai ya, ada perubahan nilai tanpa konfirmasi ke admin, ya misalnya lupa lah dia udah tiba-tiba anak sudah perbaikan, kemudian secara otomatis pasti nilai itu langsung berubah di ini ya, di Ledger ya. Nah gini Pak, kita nggak bisa seperti itu. Pertama gini, kalau untuk yang ngubah takutnya kita nggak bisa punya backup Pak. Misalnya gini, guru ubah sembarangan nih, sedangkan ya nilainya salah gitu. Nah biar nggak sampai langsung otomatis salah juga di Ledger Meet-nya gitu Pak. Oh jadi tetap harus lapor ke admin ya? Tetap lapor ke admin Pak buat ini Oh gitu. konfirmasi. Jadi nggak ke-save langsung ya? Kita bikin seperti itu sih Pak, modelnya Pak. Ya. Nggak apa-apa. Ini kan hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis ya, kemungkinan akan terjadi di lapangan. Benar Pak. Ya. Ya. Kalau kita buatnya itu 2 step Pak. Jadi kalau misalkan ada perbarui lembar nilai itu apa gurunya benar atau nggak salah, nah Ledger Meet-nya nggak kena gitu kan, kalau kan sampai salah gitu. Oh gitu. Jadi kita ada kunciannya juga sih, biar nggak misalkan ubah-ubah sembarangan gurunya gitu kan, terus Ledger Meet-nya langsung berubah, kita nggak bisa balikin lagi ke yang sebelumnya gitu. Nah ini di sini kita ada cetak versinya ada 2. Versi yang lama itu versi 1. Ini previewnya. Deskripsi seperti ini seperti biasa ya yang udah sekarang jalan. Terus kita versi 2 itu seperti ini.
Nah, di sini deskripsinya masih belum semua kumpul sih, Pak, deskripsinya, Pak. Yang apa? Ya, ya. Yang KD itu belum semua muncul, Pak. Belum semua kirim ke saya juga gitu. Jadinya saya cuman inputkan yang emang udah ada gitu. Agama udah ada nih, berarti muncul. Bahasa Indonesia udah ada gitu kan. Ini muncul Tapi gitu. sambil berproses nanti bisa diinput oleh admin atau siapa gitu? Nah, kalau misalkan mau di-input sama saya, secepatnya aja Pak kasih ke saya gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Ya nanti mungkin itu Pak Roso yang harus mencoba mengorganisir agar nilai-nilai apa namanya itunya tadi ya kalau predikatnya untuk itu ya, kalau untuk bisa. meminimalisir kesalahan sih mungkin kasih ke saya, Pak. Takutnya nanti Oke. gurunya input sendiri, terus kemudian kadang kan copy paste sembarangan, Pak. Kadang misalkan di depannya ada spasi gitu itu bakal pengaruh ke ini sih, pengaruh ke Ya, Iya, ya. iya. sistem sih. Baik, Gitu. baik. Heeh. Oke. Oke. Ini contoh rapotnya kalau kita mau coba print juga bisa. Bentar saya coba masukkan. Dalam bentuk PDF aja kali ya. Ya, PDF. Ini ke PDF, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Ini yang baru ya. Satu halaman. Nah, ini kenapa ya seperti ini? Karena ini, Pak. Karena apa? Karena deskripsinya nggak ada sih. Jadinya Iya, seperti ini. ketiban. Kalau deskripsinya ada, harusnya nggak masalah. Nah, ini yang kalau misalkan dia di bawah apa? Di bawah nilai ini ya, nilai KK-nya itu nanti bakal KM. merah. Bakal merah. Ini bakal merah juga. Ini karena di bawah KKM bakal merah. Ini bakal merah. Pokoknya semua yang di bawah KKM itu bakal merah. Ini merah. Udah seperti itu sih. Yang nah di sini bakal ini otomatis kalau yang ini itu sorry yang ini itu mesti di ini ya di generate. Kita di sini ada bisa submit nih Pak. Ada bisa submit untuk pengisian nanti wali kelas buat mengisikan di sini nih. Nah semuanya bakal itu. Oh, itu diisi manual atau gimana? Kalau yang meet itu kan kita belum disisihkan Pak yang di Ya, lembar di nilai Meet. kan. Kita mesti isi di sini misalkan isinya misalkan 87 misalkan terus dua kali itu. Jadi Oh, isikan aja oke. nilainya. Kalau yang semester itu otomatis karena kan pasti guru udah ngisi kan. Ini Meet ya? Iya, iya. Ini yang mid soalnya, ini yang mid. Gitu. Oke, di Berarti sini kan angka yang diisikan langsung mengeluarkan predikat ya, benar, langsung mengeluarkan deskripsi setiap nilai deskripsi tersebut. itu. Iya Ya, benar. ya. Gitu. Oke, terus kemudian ini kalau misalkan tadi kan print yang setelah fase 1, fase 2 ya. Ini fase 1, saya coba tunjukin juga. Ini per lembar nih. Kalau ini bedanya, kalau tadi kan hurufnya, kalau ini kita selnya kita highlight warna merah. Tuh. Ini model lama. Ini model lama, buat yang kelas lama. Jadi nanti guru jangan sampai salah sih buat ini ngeprintnya sih gitu. Tapi harusnya nggak kan beda ininya kan ya, beda tampilan previewnya itu. Kalau di sini kalau dengan previewnya seperti ini, berarti ini buat yang versi 1 yang lama. Iya. Kalau yang versi 2 itu beda, previewnya itu seperti ini gitu. Ini buat yang versi karena semua kelas itu bakal terdapat dua tombol seperti ini, Pak. Karena kan masih dipakai semuanya kan ya. Nanti kalau makanya memang misalkan udah nggak dipakai lagi ini yang lama gitu, nanti kita bisa hilangkan yang tombol yang versi satunya itu. Gitu. Terus nanti kan lembar nilai ini kan bakal dipakai untuk satu semester ya Pak.
Ini multiplier untuk 1 semester. Jadi sampai UAS nih semuanya diisi di sini gitu kan, pas di sini nanti diproses nilai jadi bakal masuk ke rapot gitu. Nah kita sampai tadi ada ledger mid, kita juga ada ledger semester gitu. Ledger semester gitu. Nah ini misalnya RPL 2 nih kalian ledgernya. Nah seperti ini nih Pak. Nah ini nanti ada tombol-tombolnya buat proses rapot, terus buat perbarui ledger, terus perbarui nilai rapot gitu-gitu. Nah ini nanti dari wali kelas akan proses rapotnya. Jadi masing-masing wali kelas bakal akan proses rapotnya sendiri masing-masing. Nanti bakal bisa lihat rapotnya di sini. Kita ada menunya ada 2 Pak. Dari ledger bisa langsung klik untuk masing-masing siswanya, atau juga dari rapot di sini, rapot semester atau rapot mid juga ada menunya masing-masing. Kalau di sini kita mesti filter sih. Nah, mungkin kalau enak mungkin dari ledger lebih enak ya. Karena kan linknya masing-masing siswa ada linknya. Kalau ini kita mesti filter dulu sih. Filter proses gitu. Nah, ini sama juga munculkan rapot-rapot untuk anak-anak yang semester ini gitu. Seperti ini, video detail juga sama. Jadi ini memunculkan untuk 2 versi nih. Sama juga chapter 1, chapter versi 2. Untuk mencetak rapot, berarti satu-satu harus dibuka dulu gitu Pak ya, dibentuk ke PDF dulu gitu ya. Oh, enggak, Pak. Ada. Ini kan kita ada aplikasinya, Pak. Ini, Pak. Nah, ini bisa langsung langsung ke ini, Pak, ke printer, Pak. Tinggal nanti di set Ya. default-nya itu ke printer, Pak. Kalau saya kan nggak punya printer, Pak. Jadi nanti Iya maksudnya. tinggal default Ya, printernya ke printer sekolah, nanti tinggal ya, print ke kertas gitu sih. ya maksudnya itu harus satu-satu dibuka apa tadi tuh anaknya itu ya. Nah, gini, Pak. Kalau untuk yang kita sekarang untuk saat ini kita masih bikinin per siswa, Pak. Siswa ya. Kalau misalkan butuh yang satu kelas itu takutnya nanti bakal ribet kalau misalkan bolak-balik, Pak. Iya, karena kemarin kan dari Pak Trianto itu sempat kita bahas juga sih, Pak ini nanti kan bolak-balik nih Pak, ribet kalau dari jadi satu, jadi mungkin lebih enak sih per anak sih Pak, buat printnya, karena bolak-balik itu gitu. Buat yang versi ini ya, versi Kayak lama versi bolak-balik ya. Iya, kalau misalkan dibikin satu kelas langsung print, nanti bolak-baliknya susah banget Pak. Oh, jadi ini penyelesaiannya satu siswa selesai gitu ya, bolak-baliknya ya, langsung baru masuk ke siswa berikutnya. Iya, gitu Iya. Pak. Iya, Baik. Nggak apa-apa Mas, artinya ini bentuk komunikasi kita agar sistem yang kita bangun di samping mungkin ada kekurangan di kami, kemudian ada kelebihan yang bisa coba kita share sama-sama. Benar Pak. Nanti kalau misalkan ada feedback apa yang memudahkan sih boleh Pak. Kita open banget sih. Iya. Kalau pertimbangan kita kemarin itu karena kan bolak-balik nih, jadi kita pikir nggak perlu yang satu kelas langsung print. Kalau misalkan satu lembar aja lebih gampang langsung satu kelas Pak, karena kita di sekolah lain itu udah pasti seperti itu. Jadi satu kelas langsung print karena satu halaman aja Pak. Oh, kalau satu halaman ya, karena bolak-balik ya jadi masalah. Iya. Kalau di kita bolak-balik ya. Sama KTP kan bolak-balik gitu kan. Kemarin sempat saya minta untuk langsung aja gitu. Jadi langsung jadi misalkan nih walaupun banyak halaman tapi dibikin satu halaman itu aja gitu, nggak bolak-balik gitu. Satu muka ya. Iya, nggak bolak-balik. Satu muka aja misalkan gitu kan. Nah, dari Pak Sianto tetap kan request-nya bolak-balik kan. Nah, saya kalau gitu berarti satu siswa satu print aja dulu gitu biar lebih gampang untuk bolak-baliknya gitu. Nanti kalau kan ada perubahan rapot misalkan mintanya yang satu muka aja gitu ya, kita bisa bikin yang ini. Kita coba dulu aja kali Mas, nanti kalau ada masukan. Tapi penanda masing-masing bolak-balik itu ada kan Mas? Ya jangan sampai nanti ada yang tertukar lembar ini mana kemana gitu kan. Tapi ada penanda ya antara. Tambahkan ini aja halaman kali ya Pak. Di sini halaman gitu ya Pak. Betul, 1 ke 1, 1 ke 2, 1 dari 3 misalnya kan. Jadi nanti tahu ininya pasangannya. Siap.
Berarti nanti Baik. kasih ini aja ya. Kasih Halaman ya. halaman ya, Facts halaman ya. Ya, betul. halaman halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu kan. Tapi kalau Oh, bisa masuk. Mas, dari contoh misalnya, semester 1 itu kan ada 7, jadi 1 dari 7. Nanti di semester 2 misalnya ada 5 rapot, 1 dari 5. Jadi lebih mudah. Oh ya, siap. Nah, Siap. jadi maksudnya ini ada berapa halaman ini? Ini ada 6 halaman. Dijadiin jadi Iya. 3 halaman gitu Mas. Jadi 3 lembar kertas ya? Lembar kertas berarti kan. 3 lembar kertas. Nah, nanti masing-masing 1 dari 6 gitu kan. Terus 2 dari 6, terus 3 dari 6 gitu. Iya, Tiga betul. dari 6 gitu. Iya. Ya. Oh ya, mungkin 4 dari 6, 5 dari 6. Terus ini yang terakhir 6 dari 6. Ya. Di sini. Gimana? Kalau yang sekolahnya ada namanya sih Pak di masing-masing, perlu nggak Pak? Di halaman itu misalkan namanya Itu siapa? Bu Ana ya? Ibu Itu tadi yang nanya Bu Ana. Iya. Oh, ya. untuk titik mangsa Pak. Titik mangsa ini kan 17 April. Ini bisa diganti nggak dengan Oh iya. diganti di mana gitu posisinya? Oke. Nah, di sini kita ada pengaturan nih Pak. Ada pengaturan. Di sini Pak. Tanggal apa? Nah, tanggal print yang di sini. Oke. Kalau di sini ada ini nggak Pak? Ada modelnya rapat pleno nggak yang bakal muncul di rapot? Ada. Nggak ada ya? Oh, tapi nggak muncul di rapot. Rapatnya sih Oh, ada. gitu. Nah, Ada, cuma nggak muncul ya. Mungkin ini bisa dihilangin sih, karena kita copy dari yang sekolah lain sih. Ya, rapat plenonya nggak menentukan di rapot. Nggak menentukan di rapot kan ya. Oke. Enggak. berarti Tinggal- nanti setiap semester diganti ini ya? Iya Pak. Oke. Masalah, sorry Pak, saya mau nanya, kalau untuk rapot di kelas 10, 11, 12 itu satu hari atau beda-beda untuk print rapotnya itu? Tanggal di rapotnya itu gitu. Kalau ngeprintnya mungkin setiap guru beda-beda, tetapi tanggalnya itu sama. Ya, tanggal Buat sama. Semua. 11 sama ya? Ya, pokoknya sama. Semua itu ada. Jadi mungkin Jadi gini Mas, kalau saya pengennya tanggal print itu jangan buat tanggal print, tapi titik mangsa rapot. ya titik Jadi semua mangsa. persepsi guru tahu bahwa oh di situ titik mangsa yang diinikan. Jadi per semester itu, pokoknya di setiap rapot itu ada titik mangsa. Kalau bisa nginput manual itu karena kadang-kadang kita harus merubah tanggal berapa gitu. Nah, kalau tanggal print itu di sini sih Pak, nanti munculnya Pak ini. Oh iya itu. Ini. Itu Nah, itu titik mangsa itu. Nah, titik titik mangsa. mangsa ya? Heeh. Oke, nanti saya coba ini ya. Berarti ubah aja namanya titik mangsa gitu ya, Pak? Ya betul, Iya, titik titik mangsa mangsa. rapot. Oke. Jadi Jadi setiap guru semester itu lebih beda-beda. ini. Ya. Nah, ini tiap semester bakal diganti berarti ya. Tiap semester bakal diganti. Nah, kalau Ya misalkan betul. kalau case di sekolah lain itu modelnya gini. Misalkan kelas 10 nih buat harinya itu tanggal 18 gitu. Nah, yang 11 itu kalau tingkat 11 itu hari 19-nya gitu. Nah, kalau misalkan beda-beda seperti ini mesti janjian dulu ya. Misalkan, oh kita mau nge-print yang kelas 10 nih, mesti ubah dulu ke 18. Oh kita mau print yang kelas 11 nih, ubah dulu ke 19 gitu. Mesti jangan sampai takutnya ntar salah ini karena kita satu tanggal buat satu semua kelas gitu. Artinya Kalau mungkin gini Mas, bisa saja muncul tanggal print itu oke, tapi jangan muncul di rapot. Tetapi titik mangsa itu harus sama. Mungkin diganti yang di pleno itu loh, di pleno itu diganti menjadi titik mangsa. Iya. Jadi titik mangsa itu per semester ya emang harus sama semua satu sekolah gitu. Di sini. Oke, siap. Kalau sekarang udah seperti itu sih Pak, tinggal ubah namanya aja gitu. Iya. Oke. Tinggal ubah namanya aja titik mangsa. Itu kan tadi posisinya ada di profil ya, Mas, untuk input titik mangsa, anggap aja gitu kan ya. Bisa nggak kalau misalkan tadi pada saat kita ada proses apa tuh namanya di adminnya mungkin ya di persemesteran gitu kan di ledger gitu bisa di situ nggak ya? Jadi titik mangsanya kita gitu ya? ya maksudnya kita input di sini langsung gitu kan jadi ketahuan bisa bahwa emang titik gitu ya? iya bisa diubah di sini juga bisa jadi kita nggak mudah ngetik profil gitu. Oke. Kalau bisa boleh, seperti Pak. itu. Boleh. Di ledger aja kali ya Pak.
Ya, di nanti ledger saya lebih coba ke GV deh. lebih enak itu kelihatan ini ya. Oke, saya coba share dulu bentar. Oke, Pak. Print raport. Saya coba ya printnya. Oke. Seperti ini, Pak. Berarti guru ntar di print 1 sampai 3 dulu gitu kan ya. Terus kemudian lanjut lagi dibalik Iya. 4, 5, 6 gitu ya. Iya, seperti itu, Pak. Kalau yang itu Mas, itu maaf yang terus sampai tanda tangan. Oh, ke Naik bawah. naik. Terus lagi. Enggak, yang di dekat tanda tangan ada catatan tuh Pak, Di apa? bawah, Pak. Ada Ke catatan bawah, ke bawah. di bawah. Nah, ya terus. Terus. Halaman 6. Nah, Nah, oke. Itu kan ada catatan wali kelas, tanggapan orang tua, kemudian kan ada ekstrakurikuler. Itunya di mana nginputnya itu nanti? ekstrakurikuler prestasi. Nah, ini Pak. Kita masing-masing raport tuh kita ada bantuan ini Pak, Wisat Pak. Ada Wisat Meet, ada Wisat raport ya. Nah, ini memudahkan kita untuk wali kelas ya, untuk ketemu wali kelas buat menginputkan sikap, terus dan PKL, praktek di lapangannya, eskulnya, prestasi, kegradiran, catatan gitu. Oke. Dari sini sih Pak. Tadi kan sikap udah nih, saya menunjukkan ya. Ini juga ada PKL juga gitu. Oh iya, oke. Takut juga ada. Ya. Gitu sih. Ya, Ya, ini kan masalahnya dengan adanya perubahan baru ini, nanti coba kita desain kan, artinya apapun pekerjaan yang coba kita ini kan harus kita hitung dan analisis seberapa besar pekerjaan masing-masing guru, seberapa besar pekerjaan wali kelas akan kita combine ke insentif. Jangan sampai nanti kan, Pak ini gimana sih pekerjaan kan ini misalnya, itu ya Anda dengar tuh. Iya. Nah, itu yang perlu kami tahu juga, apa sih yang harus diinikan, seberapa besar nilai yang kami berikan dan seberapa besar kontribusi yang harus diberikan oleh pelaksana tugas di lapangan, guru maupun wali kelas. Oke Pak, siapa? Oke. Kalau untuk raport seperti tadi sih Pak, raport tinggal print aja, ya kan? Contohnya seperti ini. Ya. Terus, nah nanti tiap ganti semester itu, nanti tahun ada semester 1, semester 2. Kalau semester 1, semester 2 kan nggak ada masalah. Tapi nanti kalau misalkan naik kelas, itu nanti tinggal ini Pak, ada kenaikan kelas lulusan ini buat alokasi siswa ke kelas baru, gitu. Nanti kita ada training lah buat khusus buat yang admin sistem ini sih, buat nanti kalau ada tahun ajaran baru, apa yang mesti disiapin untuk sistem baru. Misalkan kan di sini kan kita ada master nih Pak, ada master, ada pelajaran, ada kelas, ada guru. Siswa baru kan nanti dari PSB ngambilnya gitu kan. Jadi kalau misalkan PSB udah bisa terima, bakal masuk ke siswa di sini nih, gitu. Nanti juga misalkan yang kelas 12 nanti bakal jadi alumni gitu kan. Nah, alumni di sini nanti bakal masuknya di alumni di sini gitu. Oh, Dan gitu nanti ya. kalau untuk tiap tahun ganti itu nanti kan kita pasti ada data baru Pak. Data baru kalau misalkan pelajaran itu misalkan dia ada tahun ajaran baru kan yang mesti ditambahkan gitu. Nah, di sini kayak saya udah bantu nih 2020-2021 itu udah dibuat nih di sini. Tinggal kalau misalkan ada perubahan apa, nanti tinggal diubah aja. Nah, kalau misalkan nanti 2021, 2022 berarti kan mesti nama baru lagi. Nah, ini tinggal kita bisa tambahkan di sini, Pak, gitu. Nanti mungkin dari adminnya mesti persiapan tahun ajaran baru, pokoknya mesti disiapkan juga sistemnya seperti itu sih, Pak. Tapi kan tinggal ngeklik doang kan, tinggal milih tahun ajarannya doang kan. Iya. Tambahkan aja, tambahkan seperti ini gitu kan, satunya tambahkan gitu. Iya. Nah,
Nanti kita juga ada kelas, misalkan kelasnya mungkin ganti nama kah, atau misalkan ada kelas baru misalkan gitu ya. Nah, nanti di sini disiapkan gitu. Nah, di detailnya kelas tersebut juga kan kita ada nih Pak, data murid gitu kan. Data murid seperti ini, misalkan wali kelasnya siapa, nah ini mesti diisi nih gitu. Nah, contoh misalkan di sini ada buat ubah wali kelas di sini gitu kan. Wali kelasnya Oh ya, siapa gitu. baik Terus baik. guru juga, misalkan ada guru baru yang dia mesti bisa input ke sistem. Kalau misalkan dia nggak perlu input sistem, nggak apa-apa, nggak perlu dibuatkan user. Tapi kalau Mas, nggak perlu tadi di rapot itu ada ini nggak? Ada ranking nggak, Mas? ada di ledger sih Pak. Kalau ranking, kalau nggak salah ada sih Pak. Kan kita ngikutin dari ini Pak, dari sekolah. Dari rapotnya nggak ada ya? Di rapotnya ada juga sih kan. Mana? Karena begini, kadang-kala ada beberapa... Oh, ada ya? Ada. Karena kita ngikutin dari sekolah sih. Ada. Oke. Ledger juga Ya, ada ya. Pak. Kita belajar juga ada sih. Di ledger, bentar saya nunjukin. Contoh seperti ini. Ranknya belum ke create. RPL2, sorry. RPL2. Nah ini Pak, ada rankingnya. Ini ada urut ranking juga. Untuk ranking 1 sampai... Ini bakal ke print sih. Ke print di itu. Ke print di rapot. Ini. Yang pertama, Amaro. Rapot Amaro. Ini ada rankingnya. Oke. Kalau KD, kalau nggak salah sama ya Pak, tiap tahun Pak. Selama ini. Iya, selama ini sama. Sama. Nah ini saya udah beberapa inputkan nih Pak, cuman belum semua sih ini. Belum semua. Nah nanti tinggal dilengkapin aja yang belum. Udah sih Pak, harusnya Pak. Apa lagi ya? Nah, nanti kan ini alokasi kelas baru, terus kemudian data baru untuk yang master itu kan mesti disiapin gitu kan. Nah, ini yang nanti mesti di-prepare tiap ajaran ganti gitu kan, itu mesti dilakukan oleh admin gitu. Atau mungkin ada admin khusus yang memang buat ini sih, biar mungkin kalau misalkan Pak Rosso kan mungkin udah sibuk gitu kan, mungkin bisa dihandle sama orang lain gitu yang lebih Ya, ada nanti. gitu sih Pak. Mas, Iya Pak. yang tampilan yang barusan saya lihat, semua nilai, kemudian kehadiran, itu nanti bisa nggak kita pasangkan layar di layar, apa namanya, di layar ruang tamu, khususnya nanti kalau seandainya wali kelas menerima orang tua, dia bisa menjelaskan, memperlihatkan layar itu, ini loh kehadiran anak Bapak Ibu sekalian, kemudian ini masalah-masalahnya. Itu apa tuh Pak? Mengenai apa Pak? Ya mengenai ini, artinya seorang pembina ataupun wali kelas pengen menyampaikan sesuatu tentang informasi ke orang tua, kan bisa lihat data ini tadi tuh. Bisa aja sih Pak, bisa aja sih Pak. Ya? Atau bukannya ini internal Pak? Takutnya malah nanti kelihatan semua Pak. Nggak hanya kan buat semua siswa Pak. Kecuali kalau misalkan mau buka rapotnya siswa tersebut mungkin bisa. Tapi kalau misalkan mau bukain di submit kan ini kan kebuka buat semua Pak. Ini kan semua satu di sini. Ada Adam, ada Ajeng gitu kan. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan nanti coba kita diskusikan lagi karena gini Mas Arta, ini kan ini kan udah data digital ya. Nah, sebagai bentuk pembinaan informasi ke orang tua nanti bagi pembina maupun wali kelas saat menemui orang tua, tentu dia harus menyampaikan informasi. Sementara informasi kan semua data itu kan ada di sini, di sistem. Kalau misalkan butuh data apa yang bisa di-share, bisa ditujukan ke orang tua, bisa aja Pak. Nanti kita tinggal di-share saja menunya mau seperti apa Pak. Gitu. Iya, data yang mau ditampilkan mau seperti apa gitu buat orang tua tersebut bisa lihat gitu kan. Oh mungkin mungkin ini dulu yang pernah kita bicarakan mengenai apa namanya penanganan masalah kali gitu Mas ya, Pak Arif. Ya dulu kayaknya yang model BP gitu ya. Iya BP itu. Nah
buat Nanti, kesiswaan. nah kita udah selesai nih Pak yang akademik sama PSB nih gitu kan. Nah nanti mungkin setelah ini di submitting aja nih buat selanjutnya mau mana dulu nih gitu kan yang bakal dikerjakan setelah ini selesai, mau mana dulu nih yang mau dikerjakan gitu. Ya, karena ini kan Sama akademik nih. sama persiapan buat training juga buat guru-guru yang nanti bakal ikut nih juga perlu di training ulang nih biar nggak lupa juga gitu kan. Ya. Yang ini kemarin akademik jadwal gimana, Mas? Yang mengenai jadwalnya jadwal. tunjukin ya, Pak. Saya tunjukin ya Pak jadwal. Ini kalau misalkan kita udah set kemarin kan saya udah set jadwal nih Pak. Nah nanti masing-masing bisa lihat. Misalkan gurunya nih Pak, misalkan Dokter Wahyu gitu kan. Ya. Di sini ada jadwalnya. Nah ini mengenai kode yang kemarin saya sampaikan juga tuh Pak Arif. Kan yang kata kita kan harus NR full. Kemudian yang muncul di jadwal itu kan yang penggalannya ya. 3 digit. Kita pernah kita bicarakan itu bagaimana untuk kita? Oh ini Pak, masuk ke guru. Ini aja ubah nih Pak. Ini ada kodenya Pak. Ini ada kodenya. Yeah. Ubah di sini Pak. Tinggal tambahkan ini. Coba saya ini ya, coba ubah ya. 6 digit ya Pak? 6 digit, ya. Kita coba nih ya, buat contoh aja ya. Punya saya aja. Oh bisa ya? Bisa kesimpan Pak. Ini saya. Bisa kesimpan nggak Pak? Nggak apa-apa. Ya. Langsung bisa diubah sih Pak, kalau misalkan mau. Ya maksudnya nanti ya. yang muncul di jadwal itu waktu itu kan pendek itu gitu coba. Oh iya ya, pengaruh ke ini nggak ya? Bentar. Jadwal itu. Nggak masalah sih Pak, cuman kelihatan panjang aja sih Pak, nggak apa-apa kayak gitu Pak. Tapi kalau di jadwal bisa saja yang terakhir aja. Nah, kita ada 2 Pak. Kalau yang di jadwal itu munculnya yang alias sih Pak. Bener sih, bener sih. Nah, kalau yang kode guru mungkin nggak apa-apa kali. Coba nanti kita lihat jadwalnya. Berarti di jadwal yang alias ya, yang keluarnya ya, alias. Iya, benar Pak. Ini saya coba lihat di jadwal. Ini kalau misalkan buka jadwal mungkin agak lama Pak, karena kelasnya kan banyak Pak, ada 52 ya. Jadinya lama banget, kalau kan cuma 20 masih cepet Pak. Ini karena saya kemarin sempat buka itu, kok lama gitu dibandingkan sekolah lain, kok ini lama banget gitu kan. Kayaknya sih gara-gara jumlah data yang dibaca sih, jadinya lama banget. Dan juga sampai Sabtu kan ya. Oh, ya. Jadwalnya itu jadinya mungkin lama buat bukanya. Tapi kalau misalkan kita buka yang per guru itu misalkan dari sini misalkan ngebuka jadwal guru nih, misalkan Pak Yanto misalnya gitu kan. Oh nggak ada lagi. Parah sih misalnya nih. Ini ada jadwalnya cepat kan. Gitu. Kalau ini mungkin agak lama. Nah ini baru selesai nih. Ini udah saya kemarin buat. kan ini ya. Ini Pak. Ketika diisi gitu kan. Coba Mas diisi kemarin kan nama sama apa namanya tuh? Iya. Nah, yang muncul itu ini, Pak. Kode. Nah, itu kode sama itu gitu. Nah, sekarang muncul aliasnya ya. Kemarin kan enggak ya? Ya, kemarin enggak. Sekarang kita kemarin enggak. Ya, oke. Berarti kodenya bisa panjang, tapi nanti ketika diklik yang muncul di sana itu aliasnya kan? Aliasnya, benar. Oke. Ini bisa diubah juga nih, kalau mau ubah. Oke. Nanti tinggal ini aja Pak, jadwal kelas juga bisa, ini kan bisa dilihat juga nih. Nah ini nanti bisa bisa di-share juga. Per kelas ya? Per kelas juga bisa. Ini bisa di print atau? Sekarang bisa kalau mau di print ya tinggal ini Pak. Cuman kalau untuk tampilan printnya mau beda, ya itu mesti. Iya. Atau kalau mau ke Excel juga bisa juga sih. Tapi kalau dengan dari sini langsung di print juga bisa, cuman tampilannya seperti ini sih. Tampilannya gitu aja ya? Iya. Ya, ada tombolnya juga di sini maksudnya. Kalau mau di print seperti ini jadinya. Print preview gitu. Nah, seperti ini jadinya jalan. Mungkin kurang bagus lah. Atau kalau nggak mau dibikin Excel kali ya? Biasanya gimana Pak? Kalau nggak mau share atau ini? Nggak apa-apa sih maksudnya. Yang penting kita bisa menyampaikan informasi ini ke misalkan butuh ini biar supaya dicetak gitu. Atau masing-masing guru ada nggak ada ya? Nanti kan guru-guru bisa lihat nih Pak di sini Pak. Kalau misalkan diakses ini ke apa? Per kelas ya. Akses ke tadi mana sih ya?
Oh, ini sebentar. Soalnya ini guru nih gitu kan, dia mau lihat jadwal gurunya dia, jadwalnya dia gitu. Dia nggak ada jadwal lagi. Siapa yang nggak ada jadwal ya? Jadwal guru. Arah sini ada nih. Nah ini seperti ini sih. Iya. Ini kalau muncul seperti Oke, ini. oke. Jadwal kelas juga muncul juga di dia. Kalau kalian mau lihat kelas yang pelajaran nanti apa aja Iya. jadwalnya gitu, bisa juga lihat. Berarti bisa dilihat di mereka juga ya. Ya, oke. Bisa juga. Akademik seperti itu sih Pak. Gitu. Nanti sambil jalan mungkin pasti bakal ada banyak feedback lah pasti. Mas Nah nanti ini kita apa? open aja yang baru. Itu di tampilan itu kan ada list jadwal tuh, itu SMA Mas itu. Oh iya benar-benar. Iya, sorry. Ini Ternyata saya buatnya nih Pak. Ini saya buatnya di sini Pak. iya. Ini Pak. Saya salah bikin namanya berarti nih. Itu SMA. Ini namanya nih Pak, salah Pak. Namanya mestinya ini ya. SMK Iya. ya. Saya Iya. yang buat yang salah Pak. Contoh apa? Kodenya harusnya SMK gitu kan. Ini saya otomatis langsung SMA nih. Baik, apa-apa, namanya juga kelihatan. Tinggal diubah Pak. Saya yang salah. Iya. Oke. Nanti mungkin dari Pak. Mas, tahun pelajarannya juga Mas. Kan setara dari 2021. Ya nanti Pak. Ya, ini Nanti tahun yang kemarin Pak, yang tahun ini kan. Ya, ya. Nah, tahun baru Contoh. nanti dibuat lagi gitu. Oke. Jadi Pak Rosi kan bisa diskusi dengan saya buat pembuatannya seperti apa gitu. Sama ini Pak, mungkin yang next-nya adalah step-nya kan berarti kita persiapan buat tahun ajaran baru nih Pak. Berarti akademik kan mau dipakai. Jadi misalkan trainingnya guru-guru kapan aja. Karena kan kalau saya lihat kemarin itu kurang efektif Pak. Terlalu besar grupnya gitu loh. Saya nggak bisa menjangkau semua gitu Pak. Kalau ada pertanyaan satu, banyak banget yang tanya gitu. Jadi Oh mungkin iya. dibikin grup kecil aja nggak apa-apa. Saya datang ke sana lebih sering nggak apa-apa sih gitu. Biar Boleh. lebih Nah, efektif aja gitu kan buat pas training itu. Jadi semuanya ngerti gitu daripada kita semua sekaligus, cuman nggak semua bisa ngerti gitu iya, kan. nggak tuntas, nggak paham nih cuma. Iya. Malah Begini, lama gitu waktunya. begini juga Pak Arif, mungkin dilibatkan juga orang-orang IT kita di sini gitu, biar supaya kan orang IT di sini mungkin lebih cepat untuk memahami. Jadi ketika ada di internal masalah bisa langsung dari tim IT juga begitu. Ya, nanti first layer bakal dari pihak IT sih Pak nanti Pak. Jadi pihak IT bakal jadi first layer. Misalkan kalau ada jalan nanti IT-nya bakal tanggung jawab sih. Kalau misalkan ada bugs apa baru ke kita gitu sih. Kira-kira maksimal berapa Mas Arif? 20 mungkin masih bisa sih Pak. 20 orang gitu. Mungkin masih bisa. Iya. Kalau lebih dari itu mungkin takutnya nggak efektif Ya, lah. dipanteng 15 orang aja kali biar ini. Ya, siap. Iya, itu nanti Pak Rosoda yang ngatur jadwalnya Pak untuk sesi untuk pelatihan ini. Ya, nah mungkin kita udah bisa ini Pak bicarain untuk modul selanjutnya Pak. Kalau kemarin kalau nggak salah itu prakrin ya yang sangat ini ya, sangat prakrin, PKL. Jalan ya, gitu ya. Hubungan industri. Prakrin, makanya antara PKL sama yang tadi kesiswaan itu menjadi bahasan juga. Ya, dua itu. Antara hubungan industri dengan kesiswaan. Mungkin satu modul aja kali ya Pak, yang ini Pak. Apa dulu nih? Prakrin atau kesiswaan? Kesiswaan gitu. Kalau boleh Hubin dulu karena Hubin kan begitu start itu dia sudah mulai ekspor siswa untuk prakrin kemana-mana gitu. Nah nanti mungkin saya kontak ke Pak Rosso untuk ini ya, untuk sebagai BSI nanti meeting selanjutnya ya Pak Rasid. Ya oke. Ya. Baik. Oke Pak, apalagi deh Pak? Untuk sementara sih modulnya cukup untuk hari ini. Siap. Oke Pak. Oke kalau gitu. Makasih Pak. Sama-sama Mas Arif ya. Pak Ali juga. Makasih Pak Ali. Yuk, makasih. Nanti jadwal Jumat khusus PSB ya, Mas ya? Bener Pak. Jumat PSB Pak. Oke Pak. Oke, keren lah. Nanti moga-moga implementasi nggak ada masalah. Ya.
biasanya kalau implementasi baru nanti kurang dikit wajar berarti lah. Pastilah Pak. Yang penting yang kemarin Pak itu yang utamanya. Oh, pas Biasa on the itu, spot Mas. lagi. SB saya nggak ikut kan Pak? Kenapa? SB saya nggak ikut. IT mestinya ikut Pak. Kan sebagai Kalau mau mantap. Oke. Saya ikut Pak. Dari IT mesti ada yang ikut lah, siapa gitu yang memang. Iya benar. SB. Benar. Boleh. Oke. Oke. Pak. Gitu ya Pak. Yuk. Saya akhiri Pak untuk meetingnya Pak. Ya. Yuk, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.